Penumbangan ini menjadi penanda juga bagi Indonesia supaya hati-hati, jangan terlalu percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi lalu mulai menutup suara-suara kritis, mereka yang beroposisi, mereka yang ingin mempersoalkan kebijakan yang secara standar keadilan itu tidak mencukupi. Jadi intinya adalah pikiran rakyat itu selalu harus bisa dibaca secara perlahan-lahan. Karena apapun dalam demokrasi, membaca pikiran rakyat itu adalah cara yang paling sempurna untuk mengendalikan kemarahan publik. Ini ada satu peristiwa yang menarik saya kira di tetangga jauh kita lah ya, karena di Asia Selatan ya, di Bangladesh ini. Tapi sama-sama kawasan Asia ini, Sheikh Hasina ini Perdana Menterinya itu kabur ke luar negeri karena unjuk rasa yang bergelombang dan menimbulkan banyak korban di Bangladesh. Iya, memang harus disebut tragis karena kita mencoba melihat rejim-rejim di Asia yang sudah kelamaan memerintah, yang sebetulnya dihasilkan melalui proses demokrasi, justru berantakan. Karena ambisi, karena keinginan untuk memperpanjang masa berkuasanya itu. Bukan saja kekuasaannya ini memperpanjang, tapi menikmati masa berkuasa. Dan itu terkejar oleh problem ekonomi akhirnya tuh. Ya, Bangladesh dihasilkan melalui proses penumbangan sistem otoriter. Kan ayahnya itu adalah tokoh transisi demokrasi, tetapi kemudian masuk pada kenikmatan berkuasa. Dan dia berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan suara publik yang mulai cemas karena terlalu lama dia berkuasa. Dia pasti tumbuh dengan cara mengendalikan institusi-institusi, termasuk pengendalian pejabat-pejabat publik ini atau yang kita disebut ASN. Kira-kira itu soalnya. Dan melebihi kapasitas seseorang untuk mendengarkan suara rakyat, Sheikh Hasina justru mempercepat proses pembusukan karena dia anti kritik, dia tidak ingin mendengarkan lagi protes-protes mahasiswa terutama. Jadi ini adalah akumulasi aja dari kekuasaan dia yang memang dari awal berubah dari seorang yang datang dari tradisi demokrasi, dibesarkan oleh ayahnya, menyaksikan bagaimana transisi demokrasi di Bangladesh, tapi kemudian berubah menjadi otoriter. Ketidaksabaran untuk mendengarkan suara rakyat dengan bujukan bahwa ekonomi lagi tumbuh. Tapi sebetulnya ini soal yang klasik. Ketika ekonomi tumbuh, banyak yang menginginkan atau dia sendiri menginginkan pertumbuhan ekonomi itu tidak diganggu oleh suara berisik demokrasi. Dan itu yang dia buat kesalahan. Jadi kesalahan utama dia adalah mengucapkan janji pertumbuhan sambil mengendalikan demokrasi. Nah, orang semacam yang beroposisi secara ideologis itu, Muhammad Yunus yang mendirikan Grameen Bank itu, yang berhasil membawa Bangladesh keluar dari kemiskinan terutama di dalam wilayah kerja perempuan, tapi kemudian kelihatannya pada waktu itu Sheikh ini Perdana Menterinya cemburu pada prestasi dari Grameen Bank, lalu dituduhlah Muhammad Yunus ini memanipulasi, melakukan praktek perbankan yang dianggap tidak etis. Padahal sebetulnya Muhammad Yunus justru dapat Nobel perdamaian karena dia menuntun ekonomi mikro, terutama kaum perempuan yang memerlukan bantuan. Jadi sekali lagi itu soal pertama tuh, dan kita mulai lihat bagaimana Bangladesh akhirnya bertumbuh di tangan otoriter seseorang yang sebetulnya datang dari tradisi wong cilik. Kira-kira begitu kalau di Indonesia. Apa identifikasi Anda atas peristiwa tragis Sheikh Hasina ini? Kan dia ini padahal kan sudah berkuasa sangat lama di Bangladesh, dan kemudian ini ya jatuhnya sangat tragis. Ada hal yang lebih menarik sebetulnya untuk dipastikan, yaitu pelembagaan politik. Jadi kita belajar dari kasus Bangladesh ini, ketika pelembagaan politik tidak dihasilkan melalui sistem demokrasi, karena ternyata Hasan ini membangun demokrasi hanya untuk mengamankan posisi dia. Dan peluang-peluang sejarah yang disiapkan selama mungkin 20 tahun dia berkuasa tidak dia manfaatkan dengan baik. Jadi ini penanda bahwa ya kemungkinan buruk sebetulnya bisa dideteksi dari awal. Ketika 20 tahun yang lalu
sang Perdana Menteri memperoleh kekuasaannya dengan legitimasi demokrasi, dia mengabaikan institusi demokrasi. Kan itu konyolnya di situ tuh. Dan tentu sorotan publik internasional dari awal juga dia tutup kan. Karena ini akumulasi dari kecemasan di dalam negeri terhadap proses demokratisasi di Bangladesh dan sinyal internasional yang tidak ingin dibaca dengan sempurna oleh Perdana Menteri Bangladesh ini. Nah, kemungkinan itu akhirnya mesti kita terangkan sebagai kekeras kepalaan, sebetulnya kekeras kepalaan dari seorang penguasa. Terlambat sebetulnya untuk menilai Bangladesh karena akhirnya dia dituntun oleh sejarah untuk mengulangi apa yang terjadi sebelum dia berkuasa, yaitu pemerintahan yang otoriter. Jadi sangat disesalkan bahwa sinyal sejarah itu tidak diperhatikan oleh Perdana Menteri Bangladesh. Padahal sebetulnya tanda-tanda itu mestinya udah terlihat. Kita mau lihat itu atau menerangkan ulang soal semacam ini untuk mengetahui apakah ada struktur kekuasaan yang bisa bertahan kalau dia mulai digerogoti oleh ketidakadilan. Kan itu pelajaran yang kita bisa ucapkan. Kemungkinan terakhir adalah apa nasib dari Hassana ini, saya belum hafal namanya Hassani, sehingga dia tidak mungkin lagi kembali ke Bangladesh. Dan dia tentu dalam pelarian itu dia akan diuber oleh sistem demokrasi yang sekarang diberi pada Muhammad Yunus yang adalah lawan politik dia tuh. Ya, orang yang dia penjarakan karena mengkritik sistem ekonomi Bangladesh, tapi dia lupa bahwa rakyat itu mengingat bahwa Muhammad Yunus berhasil untuk menghidupkan harapan pemberantasan kemiskinan justru melalui sistem perbankan yang sangat toleran terhadap pemberian kredit pada waktu itu dan tidak memerlukan adanya kolateral jaminan. Jadi ini nilai pertama, yaitu bertempur di dalam politik harus memperhatikan suara rakyat yang setiap hari memberi dia kritik. Aksi yang terjadi, aksi rakyat ya, itu people power kita sebutnya gitu, yang terjadi di Bangladesh ini, saya kira harusnya ini jadi pelajaran lah bagi para politisi Indonesia dan khususnya Presiden Jokowi dan keluarganya. Tentu ada pertanggungjawaban kenapa tentara akhirnya diturunkan untuk menghalau demonstrasi. Dan lebih lagi dari sekedar menghalau, ada pembunuhan, ada korban, berapa 200 orang itu kan. Ini kan satu perencanaan yang mungkin diumpankan pada pemerintahan Bangladesh untuk memulai satu perubahan lagi, tetapi ongkos hak asasi manusia kan tinggi sekali itu. Karena itu nasib seperti Imelda atau Pakistan sebelumnya, di mana Perdana Menterinya kabur ke negara asing itu jadi semacam penanda kultur demokrasi negara-negara Asia atau Asia Selatan terutama, atau Asia Tenggara lah umumnya. Namun kemungkinan besar bahwa, atau kita bisa hitung ini sebagai konsolidasi baru dari kekuatan demokrasi dalam kekosongan kekuasaan, diminta seseorang yang sudah sepuh, Muhammad Yunus mungkin sudah 80 tahun, tetapi moralnya masih tinggi. Itu di value dari demokrasi tidak hilang, tetapi harus dicari cara supaya pemerintahan baru ini tidak terjebak di dalam kesulitan ekonomi. Karena setiap kali ada transisi dengan problem ekonomi, itu artinya memulai dari awal lagi. Tentu negara-negara barat atau blok barat pasti akan membantu Bangladesh karena jebakan-jebakan, termasuk jebakan hutang pada Cina yang mungkin jadi salah satu penyebab. Tetapi buat kita di Indonesia, kita belajar bahwa keangkuhan dan semua hal yang tidak didasarkan pada kalkulasi value, kalkulasi etika politik itu akan berakhir pada penumbangan. Nah, penumbangan ini menjadi penanda juga bagi Indonesia supaya hati-hati, jangan terlalu percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi lalu mulai menutup suara-suara kritis, mereka yang beroposisi, mereka yang ingin mempersoalkan kebijakan yang secara standar keadilan itu tidak mencukupi. Jadi intinya adalah pikiran rakyat itu selalu harus bisa dibaca secara perlahan-lahan.
Karena apapun dalam demokrasi, membaca pikiran rakyat itu adalah cara yang paling sempurna untuk mengendalikan kemarahan publik. Dan kemarahan itu sekarang buat Indonesia bisa mulai terlihat tanda-tanda pembangkangan publik, pembangkangan intelektual, pembangkangan bahkan pembangkangan dari dalam negeri sendiri kan. Dan kabinet Pak Jokowi juga mulai memperlihatkan gejala pembangkangan. Sangat mungkin kabinet hari ini juga merasa ya udah lebih baik dipercepat perubahan politik daripada harus nunggu transisi yang sangat mudah diduga juga dalam 2 bulan ini akan ada krisis masuk ke Indonesia karena asal usul krisis dari Bangladesh misalnya. Kan selalu kita mesti mampu untuk melihat contagious effect, efek berantai atau domino effect dari peristiwa yang terjadi di Asia tuh. Hal yang dulu juga kita alami di era 98 ketika beberapa negara Asia melalui demokratisasi, Indonesia kemudian masuk di dalam model yang sama. Nah, kalau lihat tanda-tandanya, Bung Rocky, apakah mungkin peristiwa serupa yang terjadi di Bangladesh itu bisa juga terjadi di Indonesia di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi? Memang berat untuk mengembalikan harapan rakyat. Kalau kita lihat konteks Indonesia itu ada berita bahwa Munas Golkar akan dipercepat misalnya, ada berita bahwa Presiden Jokowi akan mengendalikan juga struktur baru DPP PDIP. Kan itu penanda-penanda betapa grip kekuasaan itu hendak diperkuat. Tetapi moralnya udah hilang tuh. Kalau kita mau perketat pengendalian, tetapi moral kita nggak punya, itu artinya kita melawan legitimasi publik dan keadilan itu seringkali tak terbaca. Jadi sekali lagi potensi kita untuk masuk dalam jebakan seperti Bangladesh itu ada di depan mata. Krisis ekonomi jelas ada, pertumbuhan kita justru lebih buruk dari prestasi Bangladesh, dan hutang kita pasti rasionya terhadap PDB kita sangat ringkih atau sangat mudah untuk memulai krisis politik. Dan itu yang seringkali kita ingin sebutkan sebetulnya dari awal, bahwa ada keputusan rakyat yang seringkali tidak diucapkan melalui partai politik, karena partai politik tidak lagi dipercaya sebagai pembawa aspirasi publik kan. Jadi Bangladesh membuat kita juga waspada dalam arti jangan sampai sisa-sisa lembaga-lembaga demokrasi yang sekarang lagi dirawat oleh masyarakat sipil itu berantakan karena ambisi dari Presiden Jokowi untuk masih mau mengendalikan politik formal, bahwa dia bisa lakukan itu sebagai sinyal untuk menunjukkan grip dia terhadap hasil-hasil atau potensi Indonesia masuk dalam jebakan krisis. Itu tidak boleh ditunjukkan dengan pengendalian politik. Jadi Presiden Jokowi bisa tetap punya ambisi untuk mempengaruhi politik, tetapi bukan dengan mengendalikan demokrasi. Dia mungkin punya kemampuan dengan menyelundupkan dinastinya ke dalam partai-partai politik, tetapi sekali lagi dia mesti mampu membaca arah sejarah, dan arah sejarah itu kadang-kadang tak terbaca oleh orang yang memang haus kekuasaan. Bangladesh yang awalnya berupa dari demonstran dipimpin para mahasiswa yang menentang sistem kuota pegawai negeri sipil telah berubah menjadi kekerasan di dalam negeri yang hingga saat ini sudah menewaskan lebih dari 280 orang. Situasi darurat ini telah memicu seruan mundur bagi para Perdana Menteri, yaitu Sheikh Hasina. Hasina memerintahkan Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut di tahun ini. Demonstran di Bangladesh tuntut PM Hasina mundur, 23 orang tewas. Memang seharusnya Indonesia juga harus belajar ya dari negara-negara yang ketika sudah tidak mampu untuk menangani resesi, tidak mampu menangani gejolak dalam negeri yang seharusnya ia harus sudahi, yaitu para pemimpin-pemimpin, yaitu presiden maupun perdana menteri dan lain sebagainya, yang seharusnya melepaskan
jabatannya dan menggantikan atau digantikan sosok orang yang mampu untuk mengendalikan kondisi resesi, inflasi, dan lain sebagainya di dalam negeri. Memang kita harus belajar seperti Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Inggris, yang dengan kondisinya sangat-sangat genting ekonomi, mereka dengan legowo untuk mundur. Seharusnya Pak Jokowi juga harus gentleman. Ketika utang kian melambung tinggi, tidak ada solusi, justru malah menyewa mobil Alphard yang satu harinya dikenakan biaya 25 juta per unit. Justru kondisi-kondisi ketahanan pangan yang menimpa di negara ini belum selesai. Pemerintah atau rezim menghambur-hamburkan anggaran yang seharusnya dialokasikan kepada rakyatnya. Rakyat tidak butuh seremonial yang megah sekali di IKN, tapi rakyat butuh perut ini tidak kosong agar bisa aktivitas dengan leluasa, dengan enak. Karena dengan perut kosong ini, anak-anak bayi tercegah dari adanya stunting.